Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan penuh warna, tak banyak yang tahu bahwa kekuatan gaib dan warisan kebudayaan terdalam masih ada, tersembunyi di balik sejarah yang dilupakan. Namun, ketika ancaman besar datang mengancam tanah Nusantara, kekuatan dari masa lalu bangkit kembali. Sebuah konspirasi besar mengancam ibu kota negara, IKN, yang tengah dibangun di Kalimantan, dan hanya satu harapan yang tersisa: Sabdo Palon dan para leluhur Majapahit yang akan mengirimkan utusan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi. Proyek IKN yang dijanjikan sebagai simbol kemajuan Indonesia kini terancam dihentikan. Anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk pembangunan kota baru tiba-tiba dipotong habis. Dalam sidang-sidang di parlemen, suara-suara kritis mulai menggema, menyatakan bahwa proyek ini terlalu ambisius dan tidak realistis. Berbagai pihak dengan kepentingan tersembunyi, baik dari dunia bisnis maupun politik, mulai bermain di balik layar untuk meruntuhkan impian besar ini. Di antara desas-desus yang berkembang, ada sebuah cerita yang semakin menguat. Beberapa orang mulai mendengar suara-suara aneh di ruang-ruang kosong pemerintah, suara yang datang dari masa lalu. Ada yang mengatakan, suara itu adalah Sabdo Palon, tokoh legendaris dari kerajaan Majapahit yang bersama Naya Genggong dipercaya telah menghilang setelah keruntuhan kerajaan pada abad ke-15. Mereka adalah sesepuh yang telah lama dianggap hilang, namun dipercaya memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah nasib bangsa. Namun, jika dilihat lebih dalam, cerita ini bukan sekadar legenda. Itu adalah panggilan yang kuat dari masa lalu, yang kembali bergema saat bangsa ini berada di ujung kehancuran. Pada malam yang gelap, di sebuah rumah tua di pinggiran kota Jakarta, seorang pria muda bernama Arya terjaga. Arya bukanlah orang biasa. Ia adalah keturunan langsung dari sebuah keluarga yang telah lama menjaga tradisi dan pengetahuan kuno yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tanpa ia ketahui, Arya adalah utusan yang dipilih oleh kekuatan gaib untuk menyelesaikan krisis yang akan melanda IKN. Pada malam itu, Arya mendapat panggilan. Sesosok bayangan samar muncul di hadapannya. Suara yang dalam dan berat, seperti datang dari perut bumi itu sendiri. Itu adalah suara Sabdo Palon, seorang tokoh bijak yang telah menghilang ratusan tahun lalu. Anak muda, saatnya telah tiba. IKN yang tengah dibangun akan dihancurkan oleh mereka yang tidak tahu sejarah bangsa ini. Kota itu akan menjadi kuburan bagi harapan rakyat. Tetapi, ada jalan untuk menyelamatkannya, ujar suara itu dengan tegas. Arya, meski kebingungan, merasa ada suatu panggilan yang dalam kata-kata tersebut. Sabdo Palon, yang telah lama dianggap sebagai tokoh mistis, kini meminta Arya untuk bertindak. Kembalikan keseimbangan. Berikan mereka petunjuk yang benar tentang jalan Nusantara, lanjutnya. Arya tak bisa menolak. Ia tahu, ini adalah takdirnya. Sabdo Palon mengungkapkan lebih lanjut bahwa untuk menghadapi krisis ini, Arya harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kekuatan spiritual Nusantara, sebuah tempat yang tersembunyi dari mata umum, Gunung Semeru. Di sana, di puncak tertinggi, Arya akan bertemu dengan utusan dari kerajaan Majapahit yang pernah menjadi pusat peradaban besar di Indonesia. Di perjalanan menuju Semeru, Arya dipandu oleh petunjuk-petunjuk yang sangat khas, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar paham dengan budaya dan spiritualitas Nusantara. Ia melewati hutan belantara, mendaki tebing-tebing curam, hingga akhirnya sampai di sebuah gua yang terpencil. Di dalam gua itu, Arya bertemu dengan sosok yang sangat tua, mengenakan pakaian kerajaan Majapahit dengan senyum yang penuh kebijaksanaan. Aku adalah Raden Wijaya, utusan dari Majapahit yang diutus untuk menjaga keseimbangan Nusantara. Sabdo Palon telah memilihmu, Arya, karena darah Majapahit mengalir dalam tubuhmu. Raden Wijaya menceritakan bahwa sejak keruntuhan Majapahit, tanah Nusantara telah dilanda kekacauan. Para leluhur bangsa ini, yang dahulu menjaga negeri dengan penuh kebijaksanaan, kini harus bangkit kembali untuk menuntun Indonesia ke arah yang benar.
Tanpa mereka, bangsa ini akan tenggelam dalam kepentingan pribadi dan kepalsuan yang disebarkan oleh mereka yang tidak peduli dengan warisan luhur. Sabdo Palon dan kami yang lainnya tidak pernah benar-benar pergi, lanjut Raden Wijaya. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, dan waktu itu telah tiba. IKN harus dipertahankan, tetapi bukan dengan cara yang kalian bayangkan. Kota baru itu harus dipimpin dengan kebijaksanaan Majapahit, bukan hanya oleh mereka yang mengejar kekayaan dan kekuasaan. Di Jakarta, tekanan terhadap proyek IKN semakin besar. Banyak orang merasa bahwa rencana pemindahan ibu kota bukanlah solusi yang bijak. Isu anggaran yang terbatas, serta ketidakpastian ekonomi semakin memperburuk situasi. Di tengah krisis ini, kelompok-kelompok elit yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi mulai memperlihatkan wajah asli mereka. Kelompok ini berusaha memanipulasi opini publik dan merusak proyek IKN demi keuntungan pribadi. Mereka menggiring anggaran untuk proyek-proyek yang tidak jelas, sambil memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita-berita palsu tentang kegagalan pembangunan. Namun, saat itulah kekuatan gaib mulai bermain. Arya, yang kini berada di bawah bimbingan Raden Wijaya, menemukan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki hubungan dengan entitas-entitas gaib yang ingin menguasai tanah Nusantara untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya alam dan politik di Indonesia. Dengan bantuan Raden Wijaya dan Sabdo Palon, Arya mulai mengungkap konspirasi ini. Ternyata, proyek IKN bukan hanya sebuah proyek pembangunan fisik, tetapi juga pertarungan besar antara kekuatan yang ingin memajukan bangsa dan mereka yang ingin menjatuhkan bangsa ini demi kepentingan pribadi. Dengan segala pengetahuan yang ia peroleh, Arya kembali ke Jakarta untuk menghadapi para pejabat yang mengendalikan nasib IKN. Ia membawa bukti-bukti konspirasi dan petunjuk-petunjuk dari Sabdo Palon serta Raden Wijaya yang mengarahkan jalan untuk menyelamatkan IKN. Di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, Arya menyampaikan sebuah pidato yang memukau. Ia mengingatkan mereka akan kebesaran Majapahit, tentang bagaimana kerajaan ini dibangun dengan kebijaksanaan, dan bagaimana kemajuan tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Jika kita ingin maju, kita harus belajar dari sejarah. IKN bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi dan jalanan luas. IKN adalah simbol kebangkitan bangsa yang harus dibangun dengan hati, bukan hanya oleh uang. Kita harus mengikuti kebijaksanaan leluhur kita, bukan hanya hasrat untuk segera memperoleh kekuasaan, ujar Arya dengan penuh keyakinan. Pidato Arya menggugah hati banyak anggota parlemen. Beberapa dari mereka yang sebelumnya terjebak dalam permainan politik dan kepentingan pribadi mulai berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi bagi proyek IKN, namun kali ini dengan pendekatan yang lebih bijaksana, memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan dari rakyat dan para pemimpin yang akhirnya menyadari pentingnya kearifan lokal, IKN dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Tak hanya sekadar kota, IKN menjadi simbol peradaban baru yang menggabungkan kekuatan teknologi dengan kearifan budaya Nusantara. Arya, yang kini menjadi tokoh utama dalam pembangunan kota tersebut, tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia terus diingatkan oleh Sabdo Palon dan Raden Wijaya bahwa masa depan bangsa ini akan selalu bergantung pada bagaimana mereka yang memimpin mendengarkan suara hati dan sejarah. IKN bukanlah kota yang dibangun di atas pasir, tetapi di atas prinsip-prinsip luhur yang diwariskan oleh leluhur Nusantara. Dan saat kota itu mulai berkembang, kisah tentang Arya dan peran leluhur Majapahit dalam menyelamatkan IKN pun menjadi legenda baru yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang bagaimana bangsa ini, meski terancam, selalu punya kekuatan untuk bangkit kembali.